Halo teman-teman pecinta kesusastraan. Pada tahun 1968 sempat heboh dunia kesusastraan kita dengan termuatnya salah satu karya yang dianggap menodai agama. Nah, karya itu dimuat dalam salah satu media yang kemudian memenjarakan penjaga gawangnya atau redakturnya, yakni Habib Yasin. Dan uniknya sampai hari ini penulis dari cerita pendek tersebut masih misteri, meskipun namanya tertulis Ki Panji Kusmin. Nah, dalam tayangan ini saya mencoba mengabarkan ulang tentang kehebohan yang terjadi 1968 itu dari satu cerpen berjudul Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin. Baik, cerita pendek itu jelek, tapi bukan kesusastraan yang menghakiminya. Ia justru dihukum orang-orang yang tak paham karya sastra, atau mungkin malah orang yang tak pernah membacanya, atau tak mengerti sama sekali bagaimana cara membacanya. Nah, di tahun 1968, sebuah fiksi sepanjang 4.400 kata, Langit Makin Mendung, jadi penting karena diteriaki menghina agama dan kritikus sastra Indonesia terkemuka, Habib Yasin, harus dihukum. Cerita itu ditulis seseorang yang memakai nama Ki Panji Kusmin. Sampai hari ini lebih dari setengah abad kemudian tak jelas siapa nama sebenarnya. Tetapi dari Habib Yasin yang menerbitkan cerita itu dalam majalah yang dipimpinnya, Sastra, kita hanya tahu bahwa Ki Panji Kusmin adalah orang muda yang pemalu, pendiam, tak banyak bergaul dan suka merenung. Dan tampaknya ia belum bisa menulis dengan baik. Langit Makin Mendung adalah sebuah percobaan membuat satire yang kikuk. Ceritanya dengan agresif dan ketawa masam menampilkan buruknya keadaan Indonesia di akhir pemerintahan Bung Karno. Presiden yang disebut pemimpin besar revolusi itu ditampilkan konyol, sembarangan, justru dengan kekuasaannya yang besar. Di istananya, ia dan para penjilatnya bernyanyi dan menari-nari, dan di luar istana terpampang hal-hal yang sengsara dan menjijikan. Di wilayah Pasar Senen misalnya, Sunda tua mengerang karena Raja Singa. Kemaluannya penuh borok, lalat-lalat pesta menghisap panah, udara berbau kecing, berjengkol, dan orang berzina. Apa yang terjadi? Jawab cerita ini karena pengaruhnya adanya Nasakom. Dari semua itu dengan mudah bisa ditebak. Langit Makin Mendung adalah sepotong fiksi anti Soekarno, tapi lebih dari itu anti komunis. Satire ini menganggap ide Nasakom, persatuan nasionalisme, agama, dan komunisme, sebuah agama baru, dan Soekarno nabinya, nabi palsu. Pernyataan permusuhan ini sebenarnya lumrah dalam satire. Dalam kesusastraan Inggris, satire jenis Juvenalian bahkan dibangun dengan gambaran yang pahit dan tajam menusuk pihak lawan. Humor tak selalu harus ada, meskipun satire yang baik sanggup membuat kita ketawa dan setelah itu berpikir, menelaah hal-hal yang perlu dikecam, seperti Gulliver's Travels, Jonathan Swift. Nah, Langit Makin Mendung jauh dari kualitas itu. Cerita pendek ini tak mengundang untuk dibaca ulang, membosankan. Sebuah propaganda politik yang telanjang, yang mengambil bahan tanpa diolah dari pamflet-pamflet anti Soekarno dan anti komunis model Orde Baru di tahun 1960-an. Jenakannya terbatas, tak ada ironi. Dalam Langit Makin Mendung, pernyataan bisa begitu yakin, stabil, tak main-main, bahkan bombastis. Begini salah satu penggalannya. Sabda Allah tak akan kalah.
Betapapun Islam, ia ada dan tetap ada walaupun bumi hancur sekalipun. Suara Nabi mengguntur dahsyat, menggema di bumi, di lembah-lembah, di puncak-puncak gunung, di kebun-kebun karet, dan berpusar-pusar di laut lepas. Gaungnya terdengar sampai ke surga, disambut takzim, ucapan serentak amin, amin, amin. Neraka guncang, iblis-iblis gemetar menutup telinga. Aneh bahwa cerita yang divonis hakim sebagai menghina agama ini sesungguhnya memihak Islam dalam menghadapi komunisme. Perspektif politiknya moralistis. Komunisme dilawan karena tak bertuhan dan sebab itu dekat dengan tak adanya akhlak. Dalam konteks yang berbeda, sikap yang tersirat dalam langit makin mendung akan cepat bertemu dengan pandangan ala Ikhwanul Muslimin. Tapi di Indonesia, tuduhan menghina agama dengan gampang diteriakan dan orang dengan mudah dipojokkan bahkan dihukum. Di antara kita ada sejenis cemas yang laten, mungkin paranoia, yang selalu risau tentang posisi agama seakan-akan di tiap saat ada yang mengancamnya. Suara marah kepada cerita Ki Panji Kusmin pada dasar ditujukan kepada sisi yang berbeda dari isinya. Inti cerita Langit Makin Mendung adalah perjalanan imajiner Nabi Muhammad dari surga untuk melihat apa yang salah dalam kehidupan di Indonesia. Ia mengambil prakarsa menulis petisi kepada Tuhan untuk mendapat izin kembali ke bumi. Idenya didukung para pensiunan Nabi yang bosan di surga lokal. Tuhan tak menyangka akan ada permintaan seperti itu. Membaca petisi para nabi, Tuhan terpaksa menggeleng-gelengkan kepala, tak habis pikir. Demikian tertulis di sana. Deskripsi semacam itulah yang dianggap menghina Tuhan, Nabi, dan Islam. Juga ketika Tuhan disebut mengenakan kacamata emas dan Nabi menyabar jadi burung untuk leluasan meninjau bumi, dan Habib Yasin pun dihukum. Ini hukuman yang sebenarnya dijatuhkan buat bahasa dan imajinasi. Si hakim mengabaikan kenyataan bahwa orang selalu menggunakan bahasa yang memanusiakan Tuhan. Allah bersabda, Allah murka, tangan Tuhan, tanpa kegaduhan. Apalagi juga dalam Langit Makin Mendung jika disebut dengan hormat. Bahasa sebuah kancah yang tak stabil yang membentuk pengetahuan manusia. Tak pernah pasti dan memadai untuk mendeskripsikan pengalaman, apalagi tentang Tuhan. Bahasa tak dihidupkan dengan kepastian, tapi dengan imajinasi. Dan hanya dengan takabur orang bisa menghukum imajinasi. Jadi tulisan ini dimuat dalam catatan pinggir pada tanggal 28 Juli 2019 di Tempo, kemudian ditulis oleh Pak Gunawan Muhammad. Ini dalam bentuk catatan pinggir ke-14. Nah, teman-teman pecinta sastra boleh menafsir ulang apakah Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin itu menghina atau tidak terhadap agama. Semua kembali kepada pembaca.